Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya melanjutkan pembelajaran fisika untuk materi hukum Kirchhoff. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik DC, sudah disampaikan oleh Pak Bimo. Nah, sekarang setelah rangkaian listrik kita belajar subbab hukum Kirchhoff atau sering kita sebut dengan loop. Nah, hukum Kirchhoff sendiri itu ada dua. Ada hukum Kirchhoff 1 yang sudah pernah kalian pelajari juga di SMP ya. Kita belajar hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Ya, ada hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini adalah bunyinya sigma atau jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabungan. Nah, kemarin sudah dipelajari juga di rangkaian listrik DC seri paralel yang I masuk sama dengan I keluar. Sebenarnya sudah dipelajari juga. Nah, sekarang yang baru nih hukum Kirchhoff 2 yang akan kita bahas adalah sigma E atau GGL yang satuannya volt ditambah sigma I dikali R. I di sini adalah arus listrik ya, dikali R resistor sama dengan 0 dari titik 1 kembali ke titik itu kembali, itu sama dengan 0. Nah, hukum Kirchhoff biasanya kalau di SMA itu ada disebut dengan loop ya. Biasanya ada contoh soalnya ada double loop, ada single loop. Nah, di sini sudah tergambarkan ada contoh soal tentang single loop atau satu loop. Di sini ada 2 E ya, GGL, ada E1, ada E2. Nah, di sini pertama kita harus mengetahui yang E ini, yang pendek ini dia adalah ya, negatif, yang panjang positif. Ya, di sini yang pendek negatif dan positif ini harus kita tandai dulu. Misalnya saja di kasus ini ditanyakan berapa arus listrik yang mengalir misalnya, berapa I-nya. Nah, seperti itu. Kita cari I-nya dengan loop atau hukum Kirchhoff 2. Nah, misalnya saja katakanlah di sini R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, kemudian R3-nya 6 ohm, misalnya seperti itu. Berapakah arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik ini atau pada rangkaian tertutup loop tersebut? Nah, pertama kita harus menandai yang E, yang pendek ini negatif, yang panjang positif. Kita tandai dulu, kemudian kita buat loopnya. Nah, loop itu seperti ini. Arahnya boleh searah jarum jam, boleh berlawanan jarum jam. Di kasus ini saya memakai loop yang searah jarum jam. Nah, gimana cara mengerjakannya? Pertama kita tuliskan dulu persamaan loopnya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita tahu di situ dalam gambar ada 2 E ya. Nah, sigma itu mengatakan jumlah ya, berarti jumlah E-nya berapa? Nah, E itu satuannya volt ya. Di situ ada GGL ya, satuannya volt, 9 volt dan 3 volt. Nah, terus gimana cara menuliskan sigma E-nya, jumlah E-nya? Kita pakai loop ini. Nah, loopnya kita sudah pakai yang loop searah jarum jam. Maka loopnya ini pas kenanya di mana, nabraknya di mana? Oh, kalau misalnya kita searah jarum jam, dia nabraknya di E1 di minus ya. Karena dia nabraknya di yang pendek. Ya, di sini ya. Minus 9 atau jumpa pertamanya di minus 9. Ya, kita tuliskan ya, minus 9 gitu. Kemudian lanjut loopnya gini ya, searah jarum jam. Pas di E2 kenanya di positif. Jadi kita tuliskan plus 3 volt. Nah,
itu adalah sigma E-nya, jumlah E, karena ada 2E. Misalnya ada 4E ya, nanti kita jumlahkan ada berapa E di situ. Nah, kita lanjutkan, ditambahkan sigma IR, jumlah I dikali R. I itu arus listrik ya, yang kita cari ini berapa arus listriknya. I dikali R. R-nya di sini ada berapa? Ada 3, ada R1, R2, ada R3 ya. R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm. Kalau kita jumlahkan R-nya ada 12 sama dengan 0. Ya, 12 itu kita dapatkan dari R1 tambah R2 dan R3. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Minus 9 plus 3 jadinya minus 6 volt ditambah 12I sama dengan 0. Maka 12I sama dengan 6 ya. Min 6 pindah ruas jadi 6 plus 6 maksud saya, maka I sama dengan 6 per 12 ampere atau I sama dengan 1 per 2 ampere. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita dapatkan nilainya I itu positif ya. Kalau nilainya positif berarti gimana? Berarti arah arus sebenarnya pada rangkaian itu ya, itu searah dengan arah loop. Arah loop pemisalan kita tadi, arah loopnya itu kan searah jarum jam ya. Kita kembali ke gambar. Ya, loopnya itu searah jarum jam, maka arah arusnya, arus listriknya itu juga searah jarum jam. Maka arus listriknya ke sini. Nah, gini ya. Positif. Oke, untuk tahap pertama tentang hukum Kirchhoff, kita mencari arus listrik. Ya, caranya seperti ini. Kita nanti akan lanjutkan ke double loop atau kita ke hukum Kirchhoff 2 yang ada 2 jendela atau 2 loop. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan nanti.